Aku sesuai persangkaan hambaku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik, yaitu perkumpulan para malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Pak Web, please deh. Sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan itu yang seperti apa sih? Dan yang bagaimana? Beri sedikit pencerahan tentang Tuhan yang gaib ini, supaya saya tidak berburuk sangka terus kepada Tuhan. Dan tenang. Secara umum dan awam dinyatakan tidak ada satupun makhluk yang bisa mendefinisikan dan menggambarkan tentang Tuhan. Dikarenakan Tuhan itu adoh tanpa wangunan, cedak tanpa senggolan. Arti maksudnya, jauh tidak bisa dibayangkan. Seberapa jauhnya? Dekat tidak bisa disentuh. Seberapa dekatnya? Jika ada yang bisa mendefinisikan dan menggambarkan tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, melainkan hasil asumsi yang dimanipulasi untuk mempolitiki sesuatu hal. Sesungguhnya Tuhan itu tidak gaib dan bukan gaib. Juga tidak tinggal di suatu tempat yang tidak pasti serta tidak jelas. Jadi, tidak perlu didefinisikan dan digambarkan supaya bisa diasumsi begini dan begitu, lalu dimanipulasi begitu dan begini, kemudian dijadikan sarana alat untuk mempolitiki diri sendiri dan orang lain. Bukankah kita semua ini adalah makhluk yang berkeyakinan agama dan berkepercayaan adat tradisi? Kitab di setiap agama yang kita yakini dan ritual adat tradisi yang kita percayai kan ada jelas. Tinggal simak baik-baik dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pasti mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya. Dan pasti mengetahui juga kemana arah tujuannya. Loh, jelas ada ajaran dan tuntunannya. Iya toh? Kalau apa-apa, panjenengan tidak mau menyimaknya dulu dengan baik sih. Asal percaya, asal yakin, asal ikut saja. Orang lain ke sana ikut ke sana, orang lain ke sini ikut ke sini.
Coba kalau apa-apa itu disimak dulu baik-baik. Setelah mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya, baru mengambil keputusan dan kesimpulan. Harus apa dan bagaimana. Mestinya kan tidak bingung. Seperti ini loh. Namun jangan kaget ya. Setelah saya berbagi pengetahuan tentang apa dan bagaimana yang dimaksud Tuhan yang sesungguhnya. Dan simak baik-baik loh. Biar tidak gagal paham dan tidak batuk ketika menelan. Serta tidak sakit perut di saat mencerna. Edan tenan. Mohon maafkan. Karena yang masih bingung itu yang paling banyak dari golongan Islam nih. Maka saya beri klarifikasi dari ajaran dan tuntunan Islam. Kalau selain dari Islam, wow, hampir semuanya sudah tercerahkan. Makanya mereka sudah sibuk menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dan dimanapun. Dengan versinya sendiri-sendiri. Yang masih bulet di surga sama Nabi, neraka, amal ibadah. Ini sekitar Islam nih. Sekali lagi mohon maafkan ya. Karena realita di TKP-nya menginformasikan begitu sama saya. Yang pertama, aku jadikan dalam rongga anak Adam, mahlige. Secara spiritual Islam, mahlige ini disebut sebagai kalbu atau kolbu. Di dalam mahlige ada dada. Di dalam dada ada hati. Di dalam hati ada batin. Di dalam batin ada fuad atau mata batin maksudnya. Di dalam fuad ada syagofa. Di dalam syagofa ada laban, nur atau cahaya maksudnya. Dan di dalam laban ada sir, rahasia. Sesuatu sebelum terjadi maksudnya. Dan di dalam sir atau rahasia atau sesuatu sebelum terjadi, itulah aku. Al-insanu siri wa ana siruhu. Rahasia kalian adalah rahasiaku. Itu dari kitab hadis qudsi. Yang kedua, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuh manusia. Dan segumpal daging itu adalah hati. Itu dari kitab hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, perhatikan dan simak baik-baik ya. 1. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenal naf atau dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Yang kedua, man tolabal maulana bigoiri nafsi fakot dolalan baidah. Barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri,
maka dia akan tersesat semakin jauh. Yang nomor 3, Iqra kitab bako. Kafa binafsika. Al-yauma alaika hasbi. Bacalah kitab yang kekal, yang berada di dalam diri kalian sendiri. Dan yang nomor 4, Allahu batinul insan. Al-insanu dohirullah. Yang arti maksudnya, Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah dohir kenyataannya Allah. Panjenengan mau kemana? Panjenengan mau kemana? Hendak kemana? Kalau bukan mengkaji dirimu sendiri, panjenengan mau kemana dan hendak kemana? Kalau bukan mengkaji dirimu sendiri. Mau menggunakan apa? Kalau bukan sedulur papat, kalima pancermu sendiri. Coba. Apanya yang bikin bingung? Yang membuat bingung itu apa coba? Lawong jelas begitu kok. Asumsi yang sudah dimanipulasi dan digunakan untuk mempolitiki panjenengan itu loh yang menjadikan panjenengan bermata namun tidak bisa melihat, bertelinga namun tidak bisa mendengar, berhidung namun tidak bisa mencium, bermulut namun tidak bisa merasakan nikmatnya kenyataan Tuhan yang nyata-nyata bagimu. Nih, saya bantu menghancurkan doktrin di otak dan dogma di hati panjenengan, ya. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan yang sesungguhnya adalah malaikat sekaligus iblis. What? Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ini kita sedang ngomongin Tuhan dalam konsep spiritual loh ya. Hati-hati, awas. Simak dulu baik-baik. Lagi pula, iblis dan malaikat pun itu adalah konsep juga yang muncul dari agama-agama samawi. Iblis banyak digunakan sebagai entitas jahat yang menggoda manusia. Dia juga termasuk setan yang menyesatkan manusia dalam bentuk hawa nafsu dan ego, pamrih, serta arogan. Sehingga manusia cenderung suka berbuat kerusakan, buruk dan jahat. Serta membuat manusia suka berada di ranah emosi-emosi yang negatif. Seperti marah, sedih, benci, apatis, dendam, sirik, iri, dengki, fitnah, stres, depresi, ragu, takut, bingung, menghakimi diri sendiri atau orang lain, dan masih banyak lagi hal-hal negatif lainnya. Dan karena digoda oleh iblis atau setan inilah, maka manusia menjadi punya salah, punya dosa, dan punya luput, bahkan bisa hancur. Sedangkan malaikat itu adalah sosok yang banyak merepresentasikan kebaikan-kebaikan. Malaikat selain tidak memiliki nafsu, juga tidak punya salah, tidak punya dosa, dan tidak punya luput, serta cenderung menjadi penyampai wahyu atau kebaikan bagi manusia hidup.
Ketika iblis atau setan membisikkan kejahatan atau keburukan, maka secara bersamaan malaikat membisikkan kebajikan atau kebaikan ke dalam kepala manusia. Karena itu, di dalam otak manusia sering tergambar ada perang antara iblis dan malaikat, yang mana ini sebenarnya adalah filosofi perang dalam otak manusia, berbentuk pikiran manusia itu sendiri, antara kebaikan dan kejahatan. Itulah kenapa dan mengapa konsep Tuhan pun bisa berbeda-beda dalam diri setiap manusia hidup. Tergantung apakah manusia itu sedang baik atau sedang jahat. Bagi manusia yang sedang jahat, maka Tuhan juga cenderung dipandang sebagai sosok yang maha jahat, licik, pecundang, manipulatif, buruk, tidak adil, dan maha menghukum. Sedangkan bagi manusia yang sedang baik, Tuhan cenderung dianggap sebagai sosok yang maha pengasih dan penyayang, serta bijaksana dan maha mengampuni. Dan pada kenyataannya, dalam kehidupan dunia ini tidak bisa lepas dari yang disebut kebaikan dan kejahatan, bukan? Ya, apa ya? Coba. Dalam konsep Taoisme, kebaikan dan kejahatan atau malaikat dan iblis ini digambarkan sebagai yin dan yang, hitam dan putih, atau putih dan hitam. Dalam satu lingkaran tempat, yin dan yang, atau hitam dan putih, atau putih dan hitam, dalam satu lingkaran tempat ini akan selalu terus ada di atas bumi, di bawah langit, dan terus berputar tanpa henti untuk mencapai titik keseimbangannya. Dan tidak ada salah satu yang lebih dominan selamanya. Yang ada adalah pergantian yin dan yang, atau hitam dan putih, atau putih dan hitam, serta tetap di dalam satu lingkaran tempat yang sama, agar kehidupan di dalam semesta alam seisinya ini bisa terus berjalan dan seimbang. Karena adanya yin dan yang, atau hitam dan putih, atau putih dan hitam dalam satu lingkaran tempat inilah, maka kita bisa merasakan adanya hidup di dalam setiap kehidupan di dunia ini. Tuhan sendiri adalah Tao. Arti maksudnya, sesuatu yang mendasari dan berada di balik segala peristiwa yang terjadi di alam semesta, yang disebut-sebut oleh para pendahulu kita sebagai tan kinoyo ngopo, atau cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan, yang arti singkatnya tidak bisa digambarkan, diumpamakan, yang meliputi semuanya, segalanya, dan seluruh sesuatu di dalam alam semesta. Maka berarti Tuhan juga meliputi yin dan yang, atau hitam dan putih, atau putih dan hitam dalam satu lingkaran tempat. Artinya, Tuhan meliputi kebaikan dan kejahatan juga, kan? Juga meliputi malaikat dan iblis, toh. Jadi, kurang bijaksana jika manusia terlalu melekat
di salah satunya saja. Manusia-manusia yang selamat dan mampu mencerna pengertian, pemahaman, pengetahuan, pencerahan tentang hidup di dalam kehidupannya adalah manusia-manusia yang bisa melampaui konsep malaikat dan iblis, atau surga dan neraka, atau kebaikan dan kejahatan, atau yin dan yang. Dan inilah yang dimaksud dengan melampaui dualitas atau dualisme. Manembahing kawula Gusti. Jikalau konsep ini bisa dipahami dengan baik dan tepat oleh orang-orang yang sudah mampu menyadari laku murni menuju sucinya diri, jika dia masih dalam tahap laku murni menuju suci, atau oleh orang-orang yang sudah mampu menyadari laku suci menuju kelanggengan hidupnya, kalau dia sudah dalam tahap laku suci menuju kelanggengan, maka pada klimaknya spiritual bisa dengan baik dan tepat memanunggalkan dualitas atau dualisme. Dan ketika dualitas atau dualisme ini sudah manunggal, inilah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Setelah dualitas atau dualisme yang tersebut, konsep malaikat dan iblis, atau surga dan neraka, atau kebaikan dan kejahatan, atau yin dan yang, bisa manunggal dengan baik dan tepat, tidak berproses maksudnya, karena kejadiannya baik dan tepat pada sasarannya, alias selamat dan sempurna kemanunggalannya, inilah yang dimaksud leburing kawula Gusti. Dan ketika malaikat dan iblis, atau surga dan neraka, atau kebaikan dan kejahatan, atau yin dan yang, atau hitam dan putih, atau putih dan hitam, atau kawula dan Gusti sudah lebur dengan selamat dan sempurna. Di titik inilah aku batinnya manusia, manusia adalah wujud kenyataanku. Lah kalau sudah aku batinnya manusia, manusia adalah wujud kenyataanku, maka manusia tersebut akan terbebas dari salah, dosa, luput, karma, dan reinkarnasi. Inilah perlu dan pentingnya mengkaji diri, agar supaya mengenal dirinya siapa, mengerti dari mana asal-usulnya, memahami untuk apa kehidupannya, dan mengetahui kemana arah tujuan hidupnya. Sehingga bisa melampaui dan memanunggalkan dualitas atau dualisme tersebut, malaikat dan iblis, atau surga dan neraka, atau kebaikan dan kejahatan, atau yin dan yang, atau hitam dan putih, atau putih dan hitam, dengan baik dan tepat, atau dengan selamat dan sempurna. Kita ulang sekali lagi pelan-pelan dengan menggunakan sudut pandang yang lainnya, ya. Masih ingat hadis pertama tadi? Aku sesuai persangkaan hambaku. Artinya Tuhan itu tergantung situasi dan kondisi psikologis manusia. Jadi karakternya banyak dan berbeda-beda, tergantung sikon psikologis manusia.
Coba ingat-ingat dan katakan dengan jujur tanpa tedeng aling-aling. Iya apa iya? Terkadang kita merasakan kalau Tuhan itu jahat. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya indah. Terkadang juga kita merasakan kalau Tuhan itu tidak adil. Sudah kerja banting tulang, halal pula. Giliran gajian ditinggal kabur sama bosnya. Kok Tuhan jahat banget sih? Nggak adil. Orang-orang yang korupsi, kehidupannya tidak pernah susah. Sampai-sampai ketahuan korupsi, ditangkap, dipenjara, tapi penjaranya seperti hotel. Saya yang kerja halal, nggak kaya-kaya juga, tetap miskin aja. Ditipu orang sana sini, itu pun masih belum cukup juga. Masih dihina lagi, diremehkan, difitnah, dan lain-lain sebagainya. Terkadang juga kita merasakan kalau Tuhan itu baik banget. Sederhana dan bijaksana. Bagaimana tidak makan hanya dengan lauk ikan asin sama sambal di pematang sawah. Sambil memandangi tanaman yang subur. Wow, rasanya adem banget, bahagia sekali. Padahal orang-orang yang punya rumah gedung mewah itu tiap hari bertengkar karena cemburu sama istrinya. Yang bla 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 dan lain-lain sebagainya. Ini yang dimaksud aku sesuai persangkaan hambaku. Artinya Tuhan itu bergantung situasi dan kondisi psikologis manusia. Memiliki banyak karakter sebanyak pemikiran yang dimiliki oleh manusia. Ketika otakmu aktif berpikir, itu berarti Tuhan sedang bersinggasana di dalam Baitul Makmur. Yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Jadi, kalau otakmu berpikir buruk, buruklah Tuhan yang sedang ada di dalam otakmu. Kalau kita berpikir baik, baiklah Tuhan yang sedang ada di dalam otakmu dan lain-lain. Bergantung pikiranmu sendiri. Paham? Ketika hatimu aktif membatin, itu berarti Tuhan sedang bersinggasana di dalam Baitul Muharramnya. Yang sering saya bahasakan sederhana sebagai hati atau batin. Jadi, kalau hatimu membatin sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, bully, berarti Tuhan yang ada di hatimu itu Tuhan munafik dan pecundang. Ketika kelaminmu aktif bersahwat, berkeinginan maksudnya, itu berarti Tuhan sedang bersinggasana di dalam Baitul Muqaddasnya. Yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Jadi, kalau kelaminmu bersahwat atau berkeinginan mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, kesalahan orang lain untuk dihina, dihakimi, diadili, bahkan dihancurkan, berarti Tuhan yang sedang bertahta di Baitul Muqaddasmu itu Tuhan jahat, Tuhan bejat. Karena Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan adalah sesuai persangkaan hambanya. Tuhan yang sesungguhnya adalah tergantung dan bergantung pada situasi dan kondisi psikologismu sendiri. Aku itu batinnya manusia. Dan manusia itu adalah dohir, kenyataanku. Sebab itu kenapa saya sering berteriak-teriak. Terkesan memaksa deh.
Jagalah kebersihan otak atau pikiranmu, hati atau batinmu, kelamin atau syahwatmu. Maksudnya agar supaya ketika Tuhan bertahta di Baitul Makmurnya, otakmu, Baitul Muharramnya, batinmu, Baitul Muqaddasnya, kelaminmu, itu bukan Tuhan buruk, bukan Tuhan jahat, dan tidak adil bagimu. Sebab Tuhan tergantung situasi dan kondisi psikologismu. Tergantung pada level kesadaran pribadimu sendiri. Itu sebabnya kenapa dan mengapa secara singkat di sisi lain agama-agama mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan. Berbeda dengan ajaran-ajaran tantra yang justru sebaliknya. Manusia dibebaskan untuk melakukan keburukan sampai kenyang, sampai puas, sampai bosan. Dan melakukan ritual-ritual ekstrim yang sangat menyeramkan bagi orang awam. Seperti ritual-ritual sesaji, ritual meditasi di tempat-tempat angker, wingit, keramat, ritual menarikan tarian mistik yang menyeramkan, ritual minum arak sampai mabuk parah, sampai jongkor, ritual minum darah, bahkan ritual seks atau hubungan badan yang ekstrim, dan lain-lain sebagainya. Itu dikarenakan manusia sebagai mikrokosmos tidak hanya dipandang sebagai kebaikan saja. Kebaikan dan keburukan adalah dualitas atau dualisme yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ada di dunia ini dan tidak bisa dipisahkan serta tidak bisa dihentikan, salah satunya karena keduanya itu merupakan keseimbangan yang meliputi segala sendi partikel alam semesta seisinya dan manusia itu sendiri. Selain memiliki kebaikan, juga mempunyai keburukan di dalam dirinya. Tinggal mampu atau bisa memanunggalkan atau tidak. Kalau bisa memanunggalkan, ya sempurna. Kalau belum mampu memanunggalkan, ya berproses. Itu saja. Inilah dalam ajaran Tantra yang harus dilampaui. Manusia adalah mikrokosmos di dalam makrokosmos. Karena itu, apa yang ada di dalam alam semesta ada di dalam diri manusia. Kalau manusia bisa melampaui kebaikan dan keburukan di dalam dirinya sendiri yang kemudian memanunggalkannya dengan sempurna, sedangkan alam semesta tidak bisa melakukannya sendiri tanpa manusia hidup. Manusia yang sebenarnya bisa dibagi menjadi dua kelompok kesadaran psikologis, yakni level kesadaran psikologis kuat dan level kesadaran psikologis lemah. Pada level lemah ini, manusia cenderung berada dalam kesadaran psikologis yang lemah. Sering mengalami dan merasakan emosi-emosi negatif, jelek, buruk dalam kehidupannya, seperti depresi, merasa malu, minder, bersalah, sedih, berduka, ragu, bimbang, merasa rendah, takut, marah, dendam, sirik, iri, dengki, benci, fitnah, yang mengakibatkan dirinya terjebak kemelekatan terhadap sesuatu hal, yang endingnya merasa senang dan bangga secara berlebihan dengan itu semua. Sehingga klimaknya adalah ego, pamrih, dan arogan. Di level kesadaran psikologis yang lemah ini, Tuhan dipandang, dinyatakan, dan dirasai sebagai sosok yang jahat, negatif, buruk, tidak adil,
lemar-lemer, bahkan bisa jadi kejam melebihi setan atau iblis. Contohnya, dalam ranah malu, Tuhan dipandang sebagai sosok yang menistakan. Di ranah bersalah, Tuhan dipandang sebagai sosok yang penuh dendam dan lain-lain. Pandangan terhadap Tuhan negatif, buruk, jahat, tidak adil, dan lain-lain. Ini baru akan berganti menjadi positif, indah, baik, dan adil ketika manusia naik ke level kesadaran psikologis kuat. Di level ini, manusia baru mulai memiliki energi yang besar dan kuat dan menjadi cenderung diliputi oleh emosi-emosi yang positif. Artinya, manusia mulai menganggap bahwa Tuhan itu maha baik, maha adil, bijaksana, welas asih, agung, dan lain-lain sebagainya. Hingga pada akhirnya, psikologis manusia mampu menyadari bahwa Tuhan itu manunggal atau menyatu dengan dirinya, tidak terpisah dan tidak pernah meninggalkannya kecuali mati. Semakin kontinu dan universal kesadaran psikologisnya, maka semakin tinggilah kesadaran psikologisnya. Semakin tinggi kesadaran psikologisnya, semakin tercerahkan kehidupannya, hingga bisa mampu menyatakan sendiri secara nyata bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Seperti yang terkata, Allahu batinul insan. Al-insanu zahirullah. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah zahir atau wujud kenyataan Allah. Yang jika harus dinyatakan secara vulgar, berarti maksud Tuhan adalah jati diri sejatinya manusia hidup itu sendiri. Paham? Dan di level inilah yang disebut sebagai kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran yang mampu menyadari seluruh alam semesta seisinya tanpa terkecuali dengan cinta kasih sayang yang murni atau suci. Artinya cinta kasih sayang yang tidak bermuatan nafsu, ego, pamrih, arogan. Apalagi angkara murka. Kesimpulannya, yang dimaksud Tuhan adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Dan manusia hidup adalah bentuk wujud kenyataannya Tuhan. Namun tergantung dan bergantung pada level kesadaran cinta kasih sayang psikologisnya manusia itu sendiri. Maksudnya tergantung dari bagaimana caranya otaknya berpikir, caranya hatinya membatin, dan caranya